Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa hadir kembali di tempat yang mulia, majelis ilmu, di bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulhijjah. Ini hari yang keberapa, Bu? Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 6 ya? Ke-6 di Indonesia atau 7 di Arab Saudi. Arab itu lebarannya kasih. Wukufnya hari Sabtu, untuk lebarannya hari Ahad. Jadi hari yang ke-7 di bulan atau hari yang ke-6 di bulan Dzulhijjah ini kita jadikan sebagai saat untuk tetap menggali ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang kita gunakan untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengkaji ayat-ayatnya. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah sampai pada ayat yang ke-121. Tapi saya ingin cerita sedikit bahwa kita sudah belajar membaca. Tiap hari Kamis kita belajar untuk tafsir dan tadabbur Al-Quran. Kemarin 2 pekan yang lalu itu saya takziah ke Malang. Takziah salah seorang pengurus Yayasan Bima Tamal Azhar, namanya Pak Muslim. Itu beliau pensiunan dari pajak juga. Setelah beliau pensiun itu punya rutinitas yang mungkin ini kita bisa contoh, karena ini hal yang baik. Dan saya pikir ini juga bagian dari ayatun min ayatillah, ayat-ayatnya Allah. Apa itu? Beliau sejak pensiun itu habis sholat kemudian nulis Al-Quran dengan tangannya sendiri. Jadi dari lembar per lembar habis sholat, kemudian beliau itu nulis sampai beliau wafat itu hampir selesai itu khatam tulisan beliau. Jadi numpuk lembaran-lembaran tulisan. Ada yang dari HPS, ada yang dari kertas gambar. Jadi macam-macam ukurannya. Beliau kemudian menulis. Saya pikir bahwa ini adalah hal yang sangat bagus dan menjadi contoh bagi kita, teladan bagi kita, bahwa ketika pensiun kemudian aktivitasnya adalah mendekatkan dengan Quran. Mata digunakan untuk membaca, pikiran, hati digunakan untuk mempelajari, kemudian tangannya pun digunakan untuk menulis Al-Quran.
Sampai Qurannya belum hatam, beliau sudah hatam sendiri. Sudah hatam duluan. Nah, ini saya kira saya kemudian browsing untuk Al-Quran yang dengan tulisan itu. Ini ternyata sudah ada Al-Quran yang kemudian cetakannya itu tinggal ditulis ulang begitu. Jadi kita nggak usah nulis dari awal tapi kita tinggal nebelin saja. Jadi kayak anak TK tinggal nebelin. Itu saya kira lebih gampang karena apa? Kita tinggal nebelin saja. Tiap hari mungkin 1 lembar, tiap habis sholat 1 lembar. Ini insya Allah tangan kita ini akan menjadi bagian saksinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah dalam Al-Quran di surat Yasin yang tiap saat kita itu baca, wa naktubu ma qaddamu wa atharu. Allah itu senantiasa naktubu, mencatat apapun yang kita lakukan. Jadi kalau kita ini misalnya nulis Quran, alhamdulillah kemudian sampai khatam, itu bagian dari sejarah, bagian dari yang nanti akan menjadi saksinya kita. Nah, saya kira ini hal yang bagus. Kemarin di majelis saya di Masjid An-Nur Sukun juga tak gerakan belajar baca Quran sekaligus belajar nulis Al-Quran. Nah, monggo untuk Bu Ani, mau dikoordinir Bu Ani atau tak carikan dulu, monggo. Karena ini hal yang bagus, saya kira perlu kita contoh tiap hari, kita biasakan untuk nulis. Nanti sambil ngaji kamisan, nanti saya taskheh tak nilai. Jadi sebagai buktinya bahwa telah ditaskheh oleh guru bahwa setiap lembar, setiap satu pertemuan itu dapat beberapa lembar sudah luar biasa. Nah, moga untuk pengurus Bu Ani atau Pak Dwi ini mungkin gimana? Ya. Gimana? Oh gitu. Oh iya. Saya browsing itu satu ininya nggak ada 100.000, paling sekitar 90-an berapa. Ini ada 3 jilid, kita mungkin per jilid aja dulu. Jadi 30 juz itu dibagi 3 jilid. Itu yang satu jilidnya itu berarti 10 juz. 10 juz. Itu untuk latihan biar tangan kita juga ikut berzikir. Ya kita juga pernah. Cuma ya pesertanya 1 doang. Yang di sama aja waktu itu Pak yang itu tinggal nebelin aja, jadi gampang. Yang beli bukunya aja ini. Gimana? Beli bukunya ya. Nanti tak browsingkan, tak pesenkan, atau Bu Ani monggo kalau bisa jadi. Saya kira itu untuk mengawali bahwa gimana? Tulis saja Quran tulisan itu nanti nulis Quran. Kita lagi TPQ yang awal itu, yang abatasan. Tapi ini kan tinggal nulis saja. Mungkin satu habis sholat 2 ayat, habis sholat 2 ayat. Itu insya Allah 1 minggu bisa 1 halaman atau 1 buku. Kita lanjutkan kajian kita tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 121. Bismillahirrahmanirrahim.
Di ayat ini masih ada munasabah kaitannya dengan ayat sebelumnya, yaitu alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Allah sampaikan alladzina atainahumul kitab. Alladzina yaitu orang-orang, atainahum yang telah diberikan kepada mereka alkitab yaitu kitab-kitab mubtadi'an yang terdahulu. Itu mereka yatslunahu haqqa tilawati. Yatslunahu, mereka membaca kitab-kitab yang terdahulu itu haqqa tilawati, dengan sebenar-benarnya membaca. Jadi bukan hanya sekedar membaca tulisannya, tapi haqqa tilawati ai bimakna. Yang dimaksud adalah tahu tentang maknanya, kandungannya. Ulaika yu'minuna bihi, dan mereka itu juga mengimani terhadap kitab-kitab yang terdahulu. Nah, di sini saya sampaikan haqqa tilawati, membaca yang sebenar-benarnya, atau haqqa tilawati itu membaca dengan hak-haknya bacaan. Jadi kita kalau membaca Al-Quran itu kan tidak hanya sekedar bisa mengong atau bisa mengucap, tapi dalam membaca itu harus haqqa tilawati. Haqqa tilawati itu apa? Kata para ulama itu, satu, membaca dengan sesuai makhorijul hurufnya. Jadi baca Quran itu ilmu yang paling mendasar adalah makhorijul huruf. Apa itu makhorijul huruf? Makhorijul huruf adalah tempat keluarnya huruf. Jadi huruf dari mulai A sampai Ya, dari mulai alif, ba, ta, sa sampai dengan Ya, itu punya haknya huruf sendiri-sendiri. Namanya makhorijul huruf. Ada huruf yang sifatnya itu syafatain. Syafatain itu huruf yang keluarnya dari hasil katupan dua bibir, bibir atas, bibir bawah. Ketika ngatup itu mengeluarkan satu bunyi. Misalnya apa? Huruf ba. Ba itu kan keluar dari hasil pertemuan antara bibir atas, bibir bawah. Dan itu bibir yang dari luar, bukan bibir dari dalam. Jadi ba itu bukan, mengucapkannya bukan ba, tapi ditarik dulu ba. Jadi ditarik, kemudian baru diucapkan. Maka ketika kita mengucapkan ba itu tanpa menarik bibir ke dalam, itu berarti kita mengeluarkan ba belum sesuai dengan haknya huruf. Belum sesuai dengan haknya huruf. Haknya huruf apa? Ditarik dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ditarik dulu, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Bismillah berarti keluarnya huruf ba itu dari bibir bagian dalam. Tapi haknya huruf ba itu adalah bibir bagian yang luar, sehingga apa? Ditarik dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini namanya makhorijul huruf. Itu huruf yang keluar dari syafatain, dari dua bibir. Huruf fa. Fa itu juga dari hasil katupan bibir atas, bibir bawah. Fa. Kalau misalnya bibirnya nggak ngatup, meskipun itu nggak ketemu,
Misalnya mengok, itu nggak keluar fa-nya. Coba panjenengan bunyiin fa tapi mulutnya lebar, bisa nggak? Nggak bisa. Makanya harus mendekat. Fa, ma, itu namanya syafatain. Jadi huruf yang dihasilkan dari pertemuan dua bibir. Kemudian ada huruf yang sifatnya halqi. Halqi itu huruf yang keluar dari tenggorokan. Huruf yang keluar dari tenggorokan itu apa? Dibagi 3. Ada pangkal tenggorokan, tenggorokan bagian atas. Ada tengah-tengah tenggorokan, adnal halqi, jadi tengah-tengah. Kemudian ada yang bagian bawah tenggorokan. Yang atas tenggorokan itu a. Jadi pengucapannya mulut harus membuka, sama dengan h. Kemudian yang tengah-tengah itu ada h. Ada h dan a. A itu juga di tengah-tengah tenggorokan. Kemudian yang di pangkal di ujung daripada tenggorokan paling bawah itu ada gho dan ada kho. Suaranya harus ada ghor-ghornya, harus ada ngorok-ngoroknya. Nah, kalau nggak ada ngoroknya ini berarti hurufnya keluar belum sempurna. Nah, ini namanya makharijul huruf. Jadi di dalam haqqo tilawati, membaca Quran atau membaca kitab itu dengan benar yang disifati oleh Quran haqqo tilawati, itu yang paling mendasar adalah makharijul huruf. Jadi kalau kita baca Quran tanpa mempelajari ilmu ini, maka baca Qurannya asal mengong, asal keluar suara, tidak sesuai dengan hak-haknya huruf. Ini namanya makharijul huruf. Yang kedua, haqqo tilawati itu bi'ilmi tajwid, dengan ilmu tajwid. Dengan ilmu tajwid, kapan huruf itu dibaca jelas, kapan huruf itu dibaca dengung, kapan huruf itu dibaca panjang, kapan huruf itu dibaca pendek. Jadi ini adalah hal mendasar di dalam haqqo tilawati. Kalau kita baca Quran kemudian tidak yatslunahu haqqo tilawati, tidak membaca dengan hak-haknya bacaan, dengan ilmunya bacaan, maka kita ini berarti belum membaca sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah, yaitu apa? Haqqo tilawati. Maka menjadi penting, menjadi kebutuhan kita di dalam membaca Al-Quran, ya tadi ilmunya harus mengiringi, tambah ilmu, tambah pemahaman, sehingga membacanya jadi bagus, jadi jelas, jadi enak. Ini untuk haqqo tilawah. Jadi yang kedua adalah ilmu tajwid, ilmu bagaimana kemudian tadi mengatur mana yang panjang, mana yang pendek, mana yang dengung, mana yang harus jelas, mana yang kemudian waqaf, mana yang harus diteruskan. Nah, ini haqqo tilawah. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang mengkufuri itu artinya membatasi diri, menutup diri. Kafir itu kan menutup. Jadi kalau ada orang membatasi diri dengan kitab Allah, orang kemudian menutup diri dari kitab Allah, itu faulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Mafhum mukhalafahnya apa? Atau makna kebalikannya,
kalau kita ini ingin menjadi muflihun, orang yang beruntung, maka sekat antara kita dengan kitab Allah harus dibuka. Alhamdulillah, setiap Kamis kita ngaji di majelis ini dan juga di tempat-tempat yang lain, kita ini membuka diri untuk tidak ada jarak dengan Al-Quran. Kalau kita ini berjarak dengan Quran, ada batasan dengan Al-Quran, maka disifati faulaika humul khasirun, maka pasti mereka itu akan rugi. Kenapa rugi? Karena tidak mendapatkan pancaran cahaya. Quran itu kan Al-Quran huwan nur. Quran ini cahaya. Semakin kita dekat Quran, ada pancaran cahaya yang menerangi hati dan pikiran kita. Semakin kita dekat sumber cahaya, maka kita akan mendapatkan penerangan. Kita hatinya enggak gelap, hati dan pikiran kita ini rasanya meskipun diberikan ujian seberat apapun, rasanya gampang saja ada solusinya. Enggak mudah kemudian menyalahkan Allah, suudzon sama Allah. Karena apa? Karena punya ilmu bagaimana mengelola sebuah masalah. Dan masalah ini kan sejatinya adalah fitrah. Setiap manusia punya problem masing-masing. Kadang orang punya problem kecil tapi nggak punya solusi, nggak punya ilmunya, rasanya sudah hatinya sempit, suudzon sama Allah. Tapi ketika sering berdialog dengan Quran, baca Quran, kemudian dinasehati oleh Quran. Karena Quran setiap ayatnya, setiap kalimatnya ini luar biasa, betul-betul sebagai rumus di dalam hidup kita ini. Jadi rumusnya hidup adalah jangan sampai antara kita dengan kitab Allah, dengan Al-Quran khususnya, ada cover, ada pembatas, ada sekat. Makanya di sini Allah ingatkan, wa may yakfur bihi, barang siapa yang mengcover, menutup diri, menyekat dirinya dari Al-Quran, dari kitab-kitab Allah, faulaika humul khasirun, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat berikutnya Allah sampaikan masih kaitannya dengan Bani Israel. Ini kita cerita Bani Israel sudah berapa episode? Sejak sebelum puasa ini sudah kita membicarakan tentang Bani Israel yang gak ada habis-habisnya. Di ayat ini juga Allah sampaikan, ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Masih berbicara dengan cerita panjang dalam surat Al-Baqarah tentang Bani Israel. Allah ingatkan, ya Bani Israel, wahai kaum Bani Israel. Ini Allah dalam memanggil mereka jangkar, jadi menyebut namanya langsung. Ini kalau kita orang Jawa ada unggah-ungguhnya. Kalau orang itu disebut dengan namanya, itu artinya sedang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau derajatnya rendah. Tapi kalau orang kemudian disebut dengan penyebutan gelarnya, kehormatannya, berarti orang ini punya strata derajat sosial yang tinggi. Nah, sama Allah ketika melihat memanggil kaum Bani Israel, karena memang kelakuan mereka yang seringkali kemudian menjadikan Allah murka. Makanya Allah memanggil ya dengan panggilan jangkar seenaknya saja. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Uzkur ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingatlah wahai kaum Bani Israel
Ingatlah nikmatku allati an'amtu alaikum, yang telah aku berikan kepada kalian. Apa nikmat yang Allah berikan kepada kaum Bani Israel? Di antaranya adalah wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wa anni, dan sesungguhnya aku, kata Allah, faddaltukum, telah memberikan kelebihan kepada kalian 'alal 'alamin, di atas rata-rata manusia di alam semesta ini. Jadi memang kaum Bani Israel ini memang di dalam gennya itu punya kelebihan, punya sisi-sisi lebih. Dari fisiknya mungkin lebih ganteng daripada wong Jawa. Dari segi IQ-nya itu juga terbukti lebih pintar. Jadi faddaltukum 'alal 'alamin ini adalah sebuah fakta yang memang Allah berikan kepada mereka. Tetapi kelebihan-kelebihan yang Allah berikan ini justru kemudian bukannya menjadi tambah tawadhu, tambah dekat dengan Allah, tetapi mereka kemudian dengan kesombongannya seringkali menolak kebenaran, menolak para nabi, menolak kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi. Bahkan tidak jarang nabi yang kemudian dibunuh oleh mereka, kaum Bani Israel. Ini kan sudah kelewat batas. Jadi dalam faktanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, wahai kaum Bani Israel, nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian itu sudah sangat-sangat banyak sekali. Dari mulai mereka itu secara kehidupannya terancam oleh satu keputusan Fir'aun. Fir'aun itu kan pernah membuat satu keputusan yang sangat fatal hanya gara-gara sebuah mimpi. Mimpinya bahwa kekuasaan Fir'aun ini akan tergeser oleh anak dari kaum Bani Israel. Kemudian paranoidnya sampai membuat satu keputusan, siapapun perempuan yang hamil dari kaum Bani Israel maka harus dibunuh ketika anaknya itu laki. Ini keputusan yang sangat-sangat fatal, dan ini kemudian direkam dalam sejarah. Quran pun kemudian mencatat ada satu anak dari kaum Bani Israel yang namanya Musa. Dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, saking takutnya ibu Musa ketika baru melahirkan, maka Allah berikan ilham untuk dihanyutkan. Maka akhirnya dengan berat hati Musa kecil ini dihanyutkan ke Sungai Nil. Tapi karena memang Allah yang memerintahkan, maka Allah pun yang menjaganya. Alhasil kemudian dilihat oleh istrinya Fir'aun, kemudian diamankan sampai dibawa ke rumah, ke istana, bahkan kemudian akhirnya dipelihara sampai beliau besar. Nah, akhirnya ketika mulai beranjak anak-anak sudah mulai bisa mainan dalam pangkuan Fir'aun, itu Musa kecil kemudian mainan jenggotnya Fir'aun. Sampai Fir'aun ini kemudian merasa ini kok anak kurang ajar banget. Masa raja Tuhan kemudian jenggotnya dimainkan, karena mereka atau Fir'aun ini mengaku sebagai Tuhan. Akhirnya karena ini nggak terima Fir'aun ini dianggap kurang ajar, maka kemudian udah ini dibunuh aja. Tapi istrinya Fir'aun kemudian menghalang-halangi. Ini anak kecil, namanya anak kecil, dia belum tahu apa-apa. Enggak, ini nyatanya sudah kurang ajar. Udah kayak gini aja. Si Musa kita berikan dua macam. Satu, di depan piring itu ada roti.
Kemudian satunya lagi itu ada bara api. Kalau memang dia itu mengambil roti, maka dia itu berarti akalnya sudah berfungsi. Berarti dia sudah paham mana yang baik, mana yang buruk. Tapi kalau dia memilih bara api, berarti memang Musa ini belum tahu apa-apa, masih kecil. Maka kemudian Musa dipilih, dihadapkan pada dua pilihan. Dia asalnya mau mengambil roti, tapi kemudian diarahkan oleh malaikat mengambil bara api. Yang akhirnya kemudian bara api itu dimakan sampai lidahnya itu cedar. Makanya Nabi Musa itu nggak bisa ngomong R. Makanya ketika Nabi Musa sampai diangkat menjadi nabi, menjadi rasul, dakwahnya pun nggak jelas. Karena apa? Ngomongnya cadel. Makanya Nabi Musa itu kemudian ngajukan proposal kepada Allah agar saudaranya Harun itu diangkat menjadi nabi sebagai juru bicara. Karena Nabi Musa itu ngomongnya nggak jelas. Makanya butuh juru bicara. Nah, diangkatlah kemudian Nabiullah Harun alaihissalam untuk menyampaikan dakwahnya atas apa yang disampaikan oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Nah, nikmat yang banyak Allah berikan kepada kaum Bani Israel, dibebaskan dari kungkungan Fir'aun. Kemudian ketika Bani Israel dikejar-kejar sampai di tepian Laut Merah, di tepian Sungai Nil, Laut Merah itu kemudian sudah terdesak. Akhirnya apa? Allah memberikan satu keutamaan mukjizat kepada Nabiullah Musa. Musa, pukulkanlah tongkatnya. Maka biidznillah tongkatnya ini kemudian dipukul. Akhirnya lautan itu terbelah. Akhirnya mereka bisa jalan, selamatlah dari kejaran Fir'aun. Dan banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kaum Bani Israel. Nah, akhirnya apa? Kaum Bani Israel ini diberikan kemerdekaan dari kungkungan Fir'aun. Ini nikmat yang besar yang diberikan kepada mereka. Termasuk tadi, inni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai kaum Bani Israel, aku telah memberikan keutamaan kalian di atas rata-rata manusia di alam semesta ini. Ini makanya menjadi barometer kita dan kehati-hatian kita terhadap orang-orang yang masih punya keturunan sampai kepada Bani Israel. Karena secara EQ, secara physically itu memang mereka itu lebih unggul. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha syafa'atu wa la hum yunsarun. Maka perintahnya Allah Subhanahu wa taala, wattaqu, takutlah kalian wahai kaum Bani Israel. Yauman, pada hari, la tajzi nafsun an nafsin syai'an, yang sudah tidak ada saling tolong menolong di antara mereka. Mereka ketika nanti sudah berada di alam barzakh, di alam mahsyar, di akhirat nanti, sudah tidak bisa lagi untuk saling membantu, saling menolong. Wala yuqbalu minha 'adlun, dan juga tidak diterima lagi al-'adl. Wala tanfa'uha syafa'ah, dan juga di hari kiamat nanti, di hari akhirat nanti, sudah tidak ada lagi yang namanya syafa'ah, pertolongan. Sudah tidak bisa saling membantu, sudah tidak bisa saling menolong. Wala hum yunsarun, dan juga tidak ada yang menolong sama sekali. Nah, peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala sejatinya juga untuk kita sekalian sebelum kita masuk ke dalam alam barzakh,
Sebelum kita masuk ke akhirat, kita hendaknya berbekal dengan perbekalan yang sempurna. Makanya di dalam kitab Nasahihul Ibad misalnya, nasihat-nasihat untuk para hamba. Ini dari Al-Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan bahwasanya man dakhalal qabr bila zadin, barang siapa yang masuk ke kuburan tanpa membawa sangu, membawa bekal, faka'annama raqibal bahar bila safinatin, maka gambarannya itu seperti orang yang melewati lautan, menyeberangi lautan itu tanpa perahu. Sehebat apapun, meskipun misalnya di dunia ini kita juara olimpiade renang misalnya, tapi disuruh untuk menyeberangi lautan, kira-kira megap-megap nopo cengap-cengap. Jadi pasti akan mengalami kepayahan. Orang yang masuk kuburan tanpa bekal itu sama orang yang mau menyeberangi lautan tanpa menggunakan perahu sampan. Meskipun fisik kita ini kuat, bisa berenang, tidak akan mungkin bisa menyeberangi lautan yang begitu luas. Nah, ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bekal kita. Makanya di ayat tentang haji, al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuq wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah olehmu sekalian, kata Allah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa. Ayat berapa Ustaz? Napa? Tadi yang barusan. Surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Al-Hajju asyhurun ma'lumat. Di juz 2 tengah-tengah. Itu Allah mengingatkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah olehmu, sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi dengan perahu kita ini, insya Allah akan diselamatkan kepada dari dermaga satu ke dermaga yang lain, dari dunia sampai akhir. Bahkan Kanjeng Nabi SAW itu mengingatkan perahu saja itu nggak cukup tanpa adanya perawatan. Sebab apa? Perahu yang tidak dirawat itu lama kelamaan mungkin lambungnya berubah, mungkin kemudian rapuh. Makanya Nabi SAW dalam sebuah kesempatan itu ngasih nasihat kepada salah seorang sahabat beliau, namanya Jundub bin Jinadah, atau yang lebih dikenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Ya Abu Dzar, kata Rasulullah, wahai Abu Dzar, jadi di safinah, perbaikilah perahumu. Jadi memang perahu ini menjadi penting. Apa yang dimaksud perahu oleh Rasulullah? Ini kemudian ditafsirkan oleh para ulama bahwasanya as-safinah huwa dinul Islam. Safinah, perahu itu adalah agama Islam. Kita alhamdulillah sudah bersyahadat, artinya kita sudah muslim, menjadi orang Islam. Tapi kalau tidak dirawat, tidak dijaga, tidak ada jaminan kita sekarang Islam, akhir hayat kita masih Islam. Harus dirawat terus. Jadi merawat Islam ini menjadi sebuah kewajiban kita. Karena apa? Kita sudah diberikan nikmat Islam, harus dirawat dengan baik. Dengan cara apa? Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui terus iman kita, Islam kita ini dengan kalimat la ilaha illallah. Makanya alhamdulillah kita dipaksa oleh Allah di dalam ritual sholat kita, itu ada rukun sholat yang harus kita mengucapkan syahadat. Ketika tahiyat akhir kita mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Minimalnya sampai itu yang menjadi rukunnya sholat. Artinya apa? Orang yang tidak mengucapkan syahadat, membaca syahadat, maka sholatnya menjadi batal. Ini dipaksa oleh Allah. Sebab kalau nggak jadi rukunnya sholat, mungkin kita nggak bersyahadat. Artinya apa? Kita tidak merawat keislamannya. Makanya alhamdulillah dengan kita sholat, di sana ada rukun sholat yaitu mengucapkan syahadat. Nah ini apa namanya untuk tadi bahwa menjaga yang namanya safinah, as-safinah huwa dinul Islam. Yang namanya perahu itu agama Islam. Ada ulama lagi yang mengatakan bahwasanya as-safinah huwa as-shalah. Perahu itu adalah sholat kita. Lebih spesifik lagi. Kenapa sholat itu adalah perahu? Karena baginda Rasulullah SAW itu dalam sebuah hadis mengatakan bahwasanya awwalu ma yuhasabu wa shalah. Pertama kali amalan apapun yang dihisab itu adalah sholat kita. Kalau sholat kita ini baik, nggak ada lubangnya, alhamdulillah. Maka amalan-amalan yang lain itu akan terbawa dengan sholat kita. Puasa kita akan dinaikkan ke dalam perahu sholat kita. Sedekah kita, umroh kita, haji kita, amalia soleh kita, itu semuanya akan diangkut dengan sholat kita. Tapi kalau sholat kita ini sudah banyak lubangnya, meskipun kita punya sekian banyak amalan-amalan, mungkin umrohnya tiap tahun berangkat, atau sedekahnya tidak pernah absen, atau puasanya juga tidak pernah. Tapi kalau sholatnya ini ketinggalan, sholatnya ini banyak yang lubang, ini tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti akan tenggelam di tengah jalan. Nah ini namanya as-safinah. As-safinah huwa as-shalah. Perahu itu adalah sholat kita. Dan menjadikan sholat ini betul-betul menjadi darah daging kita, menjadi sebuah kebutuhan kita, bukan lagi mindsetnya kewajiban, tapi sudah menjadi kebutuhan kita. Makanya baginda Rasulullah SAW di dalam membangun mindset sholat kita ini, sholat kita ini sejatinya adalah nikmat tertinggi, nikmat yang paling tinggi, mengalahkan nikmatnya surga, mengalahkan nikmatnya surga. Jadi kalau kita sudah merasakan betul bahwa sholat adalah nikmat tertinggi, bahkan mengalahkan nikmatnya surga. Kenapa mengalahkan nikmatnya surga? Nabi SAW ketika memberikan motivasi untuk orang yang berpuasa, ngasih iming-iming, ngasih kabar gembira kepada orang yang berpuasa, itu bukan ketika orang puasa akan dimasukkan surga, enggak. Nabi hanya mengatakan lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kegembiraan. Kegembiraannya bukan surga yang disampaikan oleh Rasulullah, tapi kata Nabi, farhatun 'indal iftar wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Satu kegembiraannya orang puasa itu apa? Ketika berbuka puasa. Yang kedua, 'inda liqa'i rabbih, ketika berjumpa dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Orang yang berpuasa itu dikasih nikmat-nikmat yang paling tinggi, puncak kenikmatan, yaitu apa? Bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan diberikan iming-iming surga, enggak. Karena apa?
surga itu levelnya, nikmatnya surga levelnya itu masih di bawah, masih kalah dengan nikmat ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sholat ini sejatinya adalah sudah dalam rangka kita berjumpa dengan Allah. Sholat itu kan kita sudah ketemu Allah, sudah face to face dengan Allah, sudah berdialog dengan Allah. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab hamadani abdi, hambaku ini sedang memuji aku. Jadi dialog antara kita dengan Allah. Ketika kita sholat itu adalah tidak ada penghalang, tidak ada sekat antara kita dengan Allah. Ketika ruku, ketika sujud, itu adalah posisi kita, posisi yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya posisi itu adalah posisi seorang hamba kepada Tuhan. Posisi hamba yang paling dekat adalah ketika sujud. Maka ketika kita sholat, rukuk, sujud, pahamilah dan kita resapi bahwa kita ini sedang tidak ada jarak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Posisi kita adalah posisi yang terdekat sebagai abdu, sebagai hamba, sebagai Abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Nabi Isra dan Mi'raj, itu yang dibawa oleh Nabi bukan status kenabian, bukan status Rasul, utusan Allah kan? Tapi yang dipakai oleh Nabi Muhammad adalah status kehambaan. Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Bukan subhanalladzi asra binabiyhi, bukan subhanalladzi asra bi rasulihi, tetapi pilihan kata diksi yang Allah gunakan adalah bi abdihi. Kenapa? Karena derajat tertinggi seorang hamba ketika pengen berjumpa dengan Allah harusnya membawa derajat kehambaan. Dan derajat kehambaan itu dibuktikan dengan rukuk dan sujud. Makanya kalau kita ini sholat, kemudian sholat kita sudah bisa merasakan itu nikmat tertinggi, puncak nikmat yaitu sholat, maka rasanya kita sudah nggak ngangen-ngangen nanti di akhirat mau dikasih surga atau enggak. Kita sudah nggak mengharapkan itu. Karena apa? Kita di dunia itu sudah mendapatkan nikmat yang tertinggi, melebihi daripada nikmatnya surga. Bahkan ada cerita wali yang ketika mau dimasukkan ke dalam surga itu tanya, nanti di surga itu ada sholat enggak sih? Di surga ada sholat enggak? Karena apa? Khawatir di surga itu enggak ada sholat. Kalau di surga sudah enggak ada sholat, itu artinya dia sudah berjarak dengan Tuhannya, sudah dijor sama Allah, disuruh menikmati kenikmatan surga, tetapi Allah menjaga jarak dengan dia. Maka dia nggak mau, saya nggak mau masuk surga kalau di surga itu tidak ada sholat. Karena apa? Kenikmatan tertinggi seorang hamba itu adalah sholat. Maka kita ini yang harus kemudian belajar terus menerus menjadikan sholat ini kenikmatan tertinggi betul bagi kita. Sehingga rasanya sholat bukan lagi menjadi kewajiban, tetapi sudah menjadi sebuah kebutuhan, merasakan nikmat tertinggi yang Allah berikan kepada kita. Ini rasanya kita masih perlu perjuangan dan belajar yang menjadikan sholat kebutuhan kita, bukan menjadi kewajiban kita. Jadi mindset kita kan masih sholat itu kewajiban. Kalau kewajiban itu dalam pikiran dan hati kita itu ada beban. Kita bayar pajak karena itu kewajiban, rasanya beban. Kita bayar apa?
Kalau bahasanya kewajiban, itu memang mindset yang tertanam di dalam hati itu ada sebuah keterpaksaan. Tapi kalau kita bangun mindsetnya itu menjadi kebutuhan kita, bahwa sholat adalah meraih puncak kenikmatan tertinggi, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rasanya akan sangat mudah untuk kita menggerakkan melaksanakan sholat. Nah, ini yang harus kita ngaji terus, kita tadabburi terus, nasihat terus dari Al-Quran, sehingga bangunan tadi minimal merubah suatu mindset ini juga satu perjuangan. Baru merubahnya saja, ini sebuah satu kerjaan sendiri. Belum kemudian nanti kalau sudah terbangun mindsetnya, sedikit demi sedikit merasakan betul nikmatnya sholat. Jadi sampai tadi wali disuruh masuk surga, nanya, di surga ada sholat enggak? Kalau saya di surga enggak ada sholat, lebih baik saya enggak masuk surga. Karena apa? Sudah merasakan kenikmatannya berjumpa, berbarengan, berduaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, saya kira itu untuk kajian pagi hari ini. Mungkin sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan, Mas.